Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halaida Zahara dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan materi mengenai muamalah dan praktik ekonomi Islam. Sebagai umat muslim, kita wajib memahami dan mengerti tentang muamalah serta praktik ekonomi Islam. Karena tanpa adanya pemahaman tentang muamalah serta praktik ekonomi Islam, kita akan dengan mudah terjerat ke dalam tindakan yang salah, yaitu tindakan yang diharamkan dalam Islam. Seorang muslim yang mempelajari tentang muamalah serta praktik ekonomi Islam akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, maka izinkan saya menyampaikan penjelasan tentang muamalah serta praktik ekonomi Islam. Hal pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari muamalah. Secara bahasa, muamalah berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Sedangkan pengertian muamalah dalam segi istilah memiliki makna yang luas. Namun, secara umum bisa diartikan sebagai semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan manusia dalam hal tukar-menukar manfaat. Muamalah yang saling memberi manfaat atau keuntungan antara pihak yang terlibat disebut dengan hablum minasah. Perintah untuk bermuamalah terlampir dalam penggalan surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, serta bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Materi kedua yang akan saya presentasikan sekarang adalah pengertian dan asas ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk mendapat kemakmuran sesuai syariat Islam. Terdapat 5 asas transaksi perekonomian Islam. Di antaranya adalah 1. Memenuhi kesepakatan bersama. Kedua, tidak menyimpang dari hukum syarak. Ketiga, transaksi dilakukan tanpa paksaan. Keempat, transaksi berdasarkan niat yang baik dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, transaksi harus dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh beberapa muamalah yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam, di antaranya ada sewa-menyewa, jual-beli, asuransi, perbankan, utang piutang, dan lain sebagainya. Penerapan transaksi ekonomi Islam yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah jual-beli. Jual-beli biasa dilakukan di pasar yang melibatkan 2 orang, yaitu penjual dan pembeli. Secara bahasa, jual-beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, sedangkan secara istilah, jual-beli adalah transaksi antara seseorang dengan orang yang lain berupa tukar-menukar barang. Dengan kata lain, tukar-menukar antara barang dan uang. Jual-beli yang sesuai syariat Islam terlampir dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba faman jahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu,
sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Di antaranya adalah penjual dan pembeli harus berakal sehat, sudah balik, dan dilakukan tanpa paksaan. Untuk barang yang dijual belikan harus merupakan barang yang halal, bermanfaat, dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui penjual dan pembeli, barang milik sendiri atau di bawah kuasa penjual, dan terdapat ijab kabul atau sigat. Dalam jual beli terdapat hak untuk meneruskan dan membatalkan jual beli, atau yang biasa dikenal dengan sebutan khiyar. Ada 3 macam khiyar, yaitu khiyar majelis, apabila pembeli dan penjual masih berada di tempat transaksi. 2. Khiyar syarat, khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual memberikan garansi 3 hari kepada pembeli. Dalam waktu 3 hari tersebut, pembeli boleh saja mengembalikan barang yang dibelinya. Yang ketiga, khiyar aib, yaitu terdapat barang yang cacat dan pembeli tidak bisa menerima kecacatan tersebut. Jual beli terdiri dari 3 macam, yaitu jual beli yang sah, di mana rukun dan syarat terpenuhi. Kedua, jual beli tidak sah atau batil, di mana satu atau seluruh rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Dan jual beli sah tapi terlarang atau fasid, yaitu jual beli di mana rukun terpenuhi namun menimbulkan keburukan jika dilakukan. Ada pula larangan-larangan ketika melakukan penjual belian, yaitu 1. Menyembunyikan kecacatan barang, 2. Terdapat sumpah ketika melakukan penjual belian, 3. Bersaing tak sehat ketika melakukan penjual belian, 4. Menimbun barang demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Transaksi selanjutnya yang saya bahas adalah pinjam-meminjam atau utang piutang. Secara bahasa, utang berarti memotong, sedangkan secara istilah berarti memberi harta kepada yang membutuhkan dengan syarat akan dimanfaatkan dengan benar. Sedangkan piutang adalah barang atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Hukum utang piutang dalam Islam boleh, asal tidak ada yang dirugikan, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, "Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Dalam hutang piutang juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah 1. Orang yang terlibat sudah balik dan berakal sehat. 2. Piutang merupakan barang milik sah dari orang yang meminjamkan. Dan yang ketiga, terdapat ijab kabul. Transaksi ketiga yang kita bahas kali ini adalah sewa-menyewa. Secara bahasa, sewa-menyewa berarti imbalan, dan secara istilah, yaitu akad akan manfaat dengan imbalan. Dalam Islam, terdapat 4 istilah dalam sewa-menyewa, yaitu muajir, orang yang menyewakan, mustajir, orang yang menyewa, ma'jur, barang yang disewa, dan ujrah, yaitu imbalan sewa. Dalil yang melandasi hukum sewa-menyewa adalah Surah Az-Zukar ayat 32. Dalam sewa-menyewa juga terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya, 1. Yang berakad harus sudah balik, berakal sehat, dan dilakukan tanpa paksaan. Kedua, upah dan imbalan harus disepakati dan harus bernilai harta. 3. Terdapat sigat atau ijab kabul.
Sewa-menyewa terdiri atas dua macam, yang terbagi atas sifat. Di antaranya adalah yang bersifat manfaat, yaitu penyewaan barang, dan yang bersifat jasa, contohnya tukang cukur. Bagian terakhir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah kerjasama ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi Islam adalah kerjasama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan muslim lainnya dalam hal berkaitan dengan ekonomi. Saya akan membahas dua kerjasama ekonomi Islam, yaitu Bank Islam dan perseroan atau syirkah. Bank Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan syariat Islam, ditandai dengan tidak digunakannya sistem bunga. Sistem bunga dianggap menyerupai riba, dan riba berhukum haram dalam Islam. Itu terlampir dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bunga tersebut diganti dengan sistem bagi hasil. Berbicara tentang riba, riba terdiri dari 4 macam, di antaranya sebagai berikut. 1. Riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis namun timbangannya tak sama. Contohnya adalah pertukaran antara emas 22 karat 10 gram dengan emas 22 karat 11 gram. Kelebihan dari berat tersebut terhitung riba. Yang kedua ada riba kordi, yaitu apabila terjadi pinjam-meminjam harus mengembalikan apa yang dipinjam itu dengan porsi yang lebih. Contohnya, si A meminjam uang dari si B sebesar 15.000. Maka si A harus mengembalikan uang tersebut kepada si B sebesar 25.000. Bunga tersebut dihitung riba dan haram hukumnya. Yang ketiga ada riba yadi, yaitu apabila akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli terpisah sebelum melakukan serah terima. Contohnya adalah penjualan kacang yang masih ada di dalam tanah. Yang terakhir ada riba nasi'ah, yaitu apabila akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya seseorang membeli buah-buahan yang masih kecil di pohon, dan penyerahan buah-buahan tersebut dilakukan ketika buah-buahan besar. Kerjasama kedua yang akan saya bahas adalah syirkah atau perseroan. Syirkah atau perseroan adalah persekutuan beberapa orang yang sepakat melakukan kerjasama dalam satu usaha dengan prinsip bagi hasil. Tujuan dari syirkah adalah mensejahterakan sesama dalam kebaikan. Dalil yang memperbolehkan syirkah adalah Quran Surah Sad ayat 24 yang berbunyi, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّهُمْ. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surah Sad ayat 24. Dalam melaksanakan syirkah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah dua belah pihak yang telah berakad dengan syarat orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. 2. Dari segi objek akad. Syaratnya adalah benda atau harta yang dikelola harus diperbolehkan dalam agama, serta pengelolaannya dapat diwakilkan. Ketiga, ada akad atau sigat. Syarat sah akad harus adanya tasaruf, yakni aktivitas pengelolaan. Syirkah digolongkan dalam beberapa macam. Di antaranya adalah syirkah abdan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal, misalnya kerja fisik, oleh tukang batu. Macam syirkah yang kedua adalah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sesuai porsi modal yang diberikan.
Yang ketiga ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Dapat dipahami, syirkah wujuh adalah syirkah yang dilakukan antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dibagi sesuai presentase barang dagangan yang dimiliki. Yang keempat ada syirkah muafadah, yaitu syirkah atau kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. Dan yang kelima ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama dengan pekerjaan atau usaha. Dalam praktiknya, mudharabah adalah pemberian modal oleh seseorang kepada orang lain untuk usaha, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan perjanjian ketika akad. Adapun rukun dari mudharabah sebagai berikut: pemilik dan penerima modal. Modal berupa uang tunai yang diketahui jumlahnya. Pekerjaan atau usaha, hal-hal mengenai usaha atau pekerjaan seperti tempat, waktu, dan jenisnya harus jelas. Dan keuntungan dari pekerjaan dilakukan harus ditentukan besarannya dan cara pembagiannya. Yang keenam ada musaqah, yaitu bentuk kerjasama dalam bidang perkebunan, yaitu kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun dengan perjanjian bagi hasil. Jumlah keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan pada awal waktu berlangsungnya akad. Terdapat rukun musaqah, diantaranya adalah pihak yang berakad harus memenuhi beberapa syarat, yaitu balik, berakal, dan merdeka. Kedua, masa perjanjian ditentukan menurut waktu kegiatan panen. Ketiga, besaran hasil yang dibagikan harus ditentukan saat terjadinya akad. Yang ketujuh ada muzarah dan muharabah. Muzarah adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan cara bagi hasil menurut kesepakatan, seperti benih yang digunakan dari penggarap sawah. Muqarabah adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan cara bagi hasil menurut kesepakatan, seperti benih berasal dari pemilik tanah. Adapun rukun muzara'ah dan muqarabah sebagai berikut. Pemilik kebun dan penggarap keduanya harus orang yang berakal dan balik. Benih yang akan ditanam harus jelas penghasilannya. Lahan yang menghasilkan batasan-batasannya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian hasil untuk masing-masing harus jelas jumlahnya, misalnya setengah, sepertiga, seperempat. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya. Kerjasama terakhir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah asuransi. Dalam Islam, hukum asuransi belum diketahui jelas karena tidak terdapat dalil dan penjelasan rinci. Namun, ulama fikih bersepakat bahwa asuransi Islam dibolehkan dengan syarat tidak dibolehkannya melenceng dari syariat Islam, dengan prinsip harus adil, tidak diperbolehkan hutang-hutangan, tidak dibolehkannya kezaliman, serta terhindar dari riba. Namun, ada pula ulama yang menentang dan mengharamkan asuransi dengan alasan asuransi menyerupai judi, tidak jelas dan tidak pasti, riba, premi pemegang polis diputar untuk praktik riba, mengandung eksploitasi, dan menganggap nyawa sebagai bisnis, mendahulukan takdir. Ada pula kelompok yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang komersial. Ada pula yang masih syubhat, yaitu meragukan. Kelompok-kelompok yang memperbolehkan asuransi dikarenakan di dalam asuransi terdapat kesepakatan antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak ada dalil yang melarang. Di dalam asuransi juga saling menguntungkan, dan sama dengan sistem pensiun. Sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai muamalah dan praktik ekonomi Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.